Alhamdulillah, hari ini hari kedua pameran di Universitas Adibuana. Ini jam 2 siang dulur, jam 2 siang. Dari pihak panitia memintanya memang jam 2 siang baru mulai, jadi bukan dari pagi ya. Dari jam 2 siang sampai nanti sekitar jam 9 malam ya. Sekarang kita mau mempersiapkan dulu. Kali ini kita akan mempersiapkan, kita prepare buat menyalakan lagi musiknya agar suasana di pameran tidak sepi ya, biar tidak sepi. Karena niatnya menyewa Kiara Audio ini ya untuk hiburan. Nanti ini sampai jam 9 malam, dan kemungkinan nanti malam ya seperti yang kemarin ya, ada live musiknya juga. Mana? Tak lupa kabel power. Hanya pakai power mixer itu ya gini, sangat simple, penataannya juga mudah. Tidak ribet. Kita nyalakan kabel power ini dari stabilizer. Oke. Ini suasana di sini masih sepi ya, karena baru juga dibuka ini, jadi masih sepi pengunjung ya. Oke, sudah nyala. Iya, cas HP. Cuacanya agak mendung ya, agak mendung di situ. Sudah siap semuanya, kita langsung putar saja musiknya. Suasana ramai ya, kita lihat persiapan dari mahasiswa. Oh, agak mendung. Kita lihat-lihat suasana dulu ya. Ini cuacanya panas dulu, tapi hujan. Ini kalau kata orang Jawa itu ada kuntilanak manak, artinya itu kuntilanak lagi beranak. Mitosnya seperti itu. Tapi ya wow alam. Cakep. Perkenalkan nama saya Brian, cowok terkeren sepanjang masa. Cowok terkeren sepanjang masa guys. Oke. Beri tepuk tangan dong buat.
dari PVKK. PVKK mana dong suaranya? Oke, lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakimatur Rahmah, bisa dipanggil Mbak Kiki. Mana dong suaranya dari PG PAUD nih? Gak ada. Oke, ada 1 juta penonton. Lanjut. Iya. Judul karya kami itu Rebuild, yang dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dibangun kembali. Seperti itu. Sesuatu yang dibangun kembali. Betul. Oke, kalau boleh tahu, inspirasinya itu dari mana? Sebenarnya kita merespon ya, kita merespon dari semua proses kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah keramik dari awal semester sampai akhir semester 2 ini. Jadi karya itu yang sebelumnya saya pengen tahu teman-teman, pengen menjelaskan bahwa karya itu bukan karya yang terpisah dari perorangan atau individu. Jatuhnya itu karya kolektif yang semuanya yang ada di dalam sana itu menjadi satu kesatuan karya, seperti itu. Oke, berarti satu sama lain adalah saling melengkapi. Ya. Ya, benar. Kayak kalau kita bekerja sendiri itu akan terasa susah, tapi ketika kita bisa bekerja sama, itu akan semakin ringan, semakin bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang jika kita melakukannya dengan sendirian. Oke, beri tepuk tangannya dong buat Kak Firial nih, perwakilan dari teman-teman seni. Oke, mungkin untuk pengerjaannya itu berapa lama Kak? Untuk pengerjaannya? Nah, pengerjaannya berarti kalau itu saya bilang tadi itu Ya. proses dari awal kuliah sampai akhir semester ini kan? Oke. Sorry, awal semester 3 ini sampai ujian akhir semester, berarti jatuhnya kurang lebih selama 6 atau 5 bulan gitu. Oke. Dengan karya sebagus itu bisa menyelesaikan selama kurang lebih 5 bulan ya Mas? Iya. Oke, keren banget. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Dengan penangkap mimpi. Oke, penangkap mimpi. Kira-kira nih Kak ya, inspirasi, bisa menemukan inspirasi Dreamcatcher atau mungkin melihat dari apa, Mbak Nabila? Lihat dari diri saya sendiri sih, karena sering bermimpi buruk gitu. Jadi, Dreamcatcher itu menggambarkan bahwa ada mimpi buruk dan juga ada mimpi-mimpi indah gitu. Berarti inspirasinya datang dari diri sendiri. Iya. Oke. Ya, karena memang mimpi itu kan adalah bunga tidur ya Kak. Mungkin suatu ketika kita mungkin mengalami mimpi baik. Mungkin suatu ketika itu kita mengalami mimpi yang buruk. Tetapi yang namanya mimpi itu bukan kenyataan kan Kak. Jadi mungkin dari mimpi itu nanti mungkin jika kita mengalami mimpi buruk itu sebagai patokan kita. Jadi kita harus apa nih, gitu kan ya? Kita harus apa biar mimpi buruk yang kita mimpiin ini nggak jadi kenyataan gitu. Ya, gitu kan Kak ya? Iya benar. Terus pengerjaannya sendiri itu berapa lama Kak? Pengerjaannya itu mulai dari kita setelah UTS terus sampai UAS ini. Itu Berarti itu terhitung berapa bulan Kak? berapa ya? Oh, iya. Enggak ya. Mungkin pengerjaannya itu 1 hari 1 malam, tapi menciptakan konsepnya yang kayak tadi itu yang sulit karena memang kan basicnya kita. Langsung saja buat Kak Kiki. Ini aja. Oh iya. Tanya apa? Apa yang ditanyakan? Untuk judul karyanya apa Kak ya? Oke. Ini saya mau menjelaskan secara keseluruhan ya, karena kita adalah seorang calon guru-guru PAUD. Jadi kita itu akan membuat suatu karya seni itu yang berhubungan dengan anak-anak usia dini, apalagi yang ada di dekat anak-anak. Dan kebetulan setelah saya melihat hasil karya teman-teman, itu bisa saya simpulkan ternyata judul karya kita adalah bertema binatang. Betul?
Oh ngantuk yang belakang ya, awas ya belakang. Tuh, judulnya jadi seperti itu. Binatang, karena dekat dengan anak-anak. Dan apalagi anak itu suka binatang. Dengan beraneka macam jenisnya. Tuh, terus apa lagi ya? Untuk pengerjaan karyanya nggak? Kalau masalah untuk pengerjaan, karena seorang guru PAUD itu emang dituntut harus gercep, realis, dan benar-benar harus siap. Ya, jadi kita dalam semester 5 ini kan dapat mata kuliah seni rupa dan kebetulan kita dapat dosen pengampu Pak Herman. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya karena berkat beliau saya di sini. Dulu itu emang saya nggak mampu untuk menggambar, apalagi menciptakan suatu bentuk-bentuk yang aneh. Tapi karena dukungan beliau, saya dan teman-teman juga akhirnya bisa menghasilkan karya seperti itu. Untuk menggambarnya sih seperti Tepas lira, artinya kan tenggang rasa ya. Jadi kalau tenggang rasa kan garis besarnya itu tentang kebersamaan, saling menghargai, intinya soal itulah. Dan di karya seni rupa itu juga berkaitan kok. Jadi segala macam proses ya, namanya kuliah 1 semester pasti ada permasalahan, apalagi kita membuat karya yang emang proses pengerjaannya harus dilakukan bersama, itu pasti ada masalah banyak banget. Pertengkaran, percintaan, gitu-gituan pasti ada semuanya. Dan kita juga pernah melakukan konflik juga dengan Pak Herman selaku dosen pengampu gitu. Dan itu semuanya kan terselesaikan dengan jadinya satu karya itu lah. Jadi dari proses yang macam-macam tadi itu disatukan dan kita jadikan karya bersama gitu. Intinya saya rasa itu sangat relevan ya dengan tema pameran kita kali ini gitu. Baju, cuman pola pikir saya diubah di saat ketemu sama teman-teman yang sekarang. Jadi kenapa kok nggak sesuai dengan mata kuliahnya printing? Jadi printing yang kita terapkan. Walaupun ada beberapa yang Pak saya misalkan saya tak kombin dengan painting boleh nggak boleh sebenarnya sah-sah aja karena sebenarnya printing, painting itu hanya media kalau menurut saya sih. Media dalam artian kalau printing itu mesin, kalau painting tangan. Dengan konsep yang terpenting buat saya sebenarnya konsep dari pembuatan dari baju dan desain yang diaplikasikan ke baju itu yang terpenting kalau menurut saya. Kalau masalah penilaian seseorang, oh ini nggak matching dengan desain bajunya, sebenarnya ada beberapa ranah yang kita itu kadang tidak bisa ikut campur ke sebuah karya. Itu sebenarnya tidak boleh ikut campur kalau sudah berhubungan dengan sebuah dengan karya. Yang penting si seniman atau pengkarya itu bertanggung jawab dengan konsep yang ditawarkan. Kalau menurut saya sendiri, makanya saya di saat teman-teman sudah konsultasi terus presentasi, itu menurut saya sudah bagian dari pertanggungjawaban. Masalah di saat dieksekusi ternyata ada penilaian dari penikmat atau pengkritisi atau kritik ke sini, itu hak mereka. Mungkin menurut sebagian orang awam di busana ya menilai bahwa ini estetikanya kurang bagus, tapi di dalam busana sendiri itu ada fashion yang berkelanjutan, di mana itu kita sebagai seorang desainer itu harus memiliki perbedaan di antara desainer-desainer lainnya, yang mana itu adalah yang akan menjadikan value kita, menjadikan nilai plus bagi kita. Apa sih beda kita dari desain satu dengan yang lainnya? Bahkan ada desainer yang di luar negeri itu bikin sesuatu yang nggak pada porsinya. Misalkan di runway Paris Fashion Week itu sampai-sampai ada yang bikin bentuk bajunya itu bentuk yang Acara pada malam hari ini di hari kedua pameran dan karya seni Tepo Seliro mahasiswa dan mahasiswi Universitas Adibuana Surabaya menonton video dari karya anak seri rupa. Itu di depan ada layar besar. Teman-teman sedang berkumpul untuk menyaksikan video ini. Dan diharapkan semua bisa melihat hasil karya
dari mahasiswa seni rupa ini ya. Ya kamu itu kenapa? Kamu itu udah berubah. Kok aku yang berubah? Ya kamu yang berubah. Ya enggak ya, kamu ya. Kamu loh, kamu dengerin aku dulu itu. Seminggu kemarin tuh kamu menghilang itu kenapa? Pasti ada cowok. Siapa? Itu lo lihat enggak? Bukan, itu pasti cowok kamu yang baru. Enggak, kamu tuh ya yang salah malah nyalain aku. Enggak, itu pasti kamu yang selingkuh. Dasar murah. Kita putus. Rio, Fatah, sama Ahmad. Film ini menceritakan tentang mahasiswa yang tidak yang sia-sia saat kuliah, dan di saat wisuda dia setelah lulus wisuda dia kebingungan untuk mendapatkan pekerjaan apa dan sebagai apa. Terima kasih. Ya apa lagi? Ya sudah, aku pengen jadi guru, tapi aku ya bisa apa-apa. Masa ya aku jadi guru? Nanti gareng lorone atiku wes mbok tambahi kenyataan dong ngadepi siramu saiki disanding wong liya. Sudahi sedihmu, ngopilah bersamaku. Lupakan masa lalu dan lihatlah masa depan. Aku tahu kamu belum siap. Aku tahu kamu belum hak. Aku hanya mencoba mendorong kamu, hanya ingin memberitahu kamu bahwa sakit selalu bersamamu. Beribu baik kata, beribu baik nada, tak mampu menggambarkan segala bentuk sifatmu. Keriting rambutmu, hitam kulitmu, namun warna darahmu tetap merah. Warna tulangmu tetap putih. Dalam keinginanmu, dalam harapanmu, kau selalu saja tertawa di balik bayang-bayang. Dan kini pun tak bisa ku menggambarkan lagi akan hangatnya segala bentuk anugerah. Semakin jauh ku memandang, semakin jauh ku menerawang, semakin dalam ku terhening memikirkan baik kata yang berikutnya ku ucapkan. Kini pikiranku sudah buntu. Biasa disebutkan dalam bahasa Perancis cul de sac, artinya kebuntuan.
Kebutuhan itulah yang selama ini selalu membayangi setiap langkahku. Dan kini ku berdiri sendiri, tak ada yang menemani. Ku hanya ingin seseorang menyarankan idenya untuk oleh joget masa tapi kalau tahu orang andaikan sayangku